Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perkenalkan, nama saya Rahman Arka Febriano, biasa dipanggil Arka. Alamat Andi RT 5 RW 7 akan menerangkan bab Faslul fi furudil wudu'i, atau artinya menjelaskan kefarduan wudu atau hal-hal yang harus dilakukan di dalam wudu. Yang pertama adalah niat. Niat di sini di dalam hakikat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi seumpama kita wudu, kita bersamaan dengan membasuh muka, basuh wajah. Nah, niat ini letaknya di dalam hati. Lafadznya itu sunnah. Yang kedua, fardunya wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ini diharuskan meratakan keseluruhannya. Batas antara wajah dari atas adalah mulai tumbuhnya rambut sampai bagian bawah rahang gigi. Sedangkan lebarnya mulai depan telinga bagian kanan sampai telinga bagian kiri. Yang ketiga adalah mengusap tangan sampai ke siku-siku. Nah, mengusap tangan ini belani neng kedua. Apabila di wajah tersebut mengusap wajah, apabila orang itu berjenggot tebal, maka diusap-usap saja cukup. Sekiranya orang yang berbicara dengan orang yang berjenggot tersebut tidak bisa melihat kulit yang ditumbuhi jenggot. Mudah enggak? Semua mau nawang priwon. Saking kandelik kulit sing nek kene iki gak ketok. Gak ketok lah, kuwi diperbolehkan mengusap jenggotnya saja. Tapi kalau seseorang yang melihatnya masih bisa melihat kulit yang ditumbuhi jenggot, maka harus mengusap-usap sampai ke dalam jenggot, ke kulit. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku-siku. Apabila ada seseorang yang siku-sikunya itu lebih mudahnya tidak memiliki siku-siku, maka dikira-kirakan sampai siku-siku. Siku-siku ini kan biasanya itu setengah dari tangan. Nah, dikira-kirakan sampai sini. Dan yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Nah, membasuh sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Jadi terserah membasuh bagian atas, kanan, kiri, terserah sebagian. Dan disunahkan membasuh keseluruhan. Ya lebih disunahkan membasuh keseluruhan. Nah, cara basuh ini di tangan, balik, enak. Nah, basuh kabeh ini. Dan yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Apabila seseorang tersebut
orang yang berwudu memakai khuf atau sepatu yang ketat digunakan oleh bangsa Arab di sana, itu diharuskan mengusap khufnya saja. Khuf itu semacam sepatu yang digunakan zaman dulu untuk perjalanan jauh. Nanti ada sendiri di babnya. Yang keenam adalah tartib di dalam wudu harus mendahulukan yang saya telah sebut tadi. Tidak boleh mendahulukan yang akhir dan tidak boleh mengakhirkan yang awal. Tidak boleh dibolak-balik. Entah itu niat di akhir, membasuh wajah di akhir, tidak boleh. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah. Basmalah. Nah, membaca bismillah ini cukup hanya dengan bismillah sudah cukup. Tapi kalau keseluruhannya bismillahirrahmanirrahim itu lebih dianjurkan. Dan meninggalkan membaca basmalah ini diperbolehkan karena ini hanya sunnah. Yang kedua adalah membasuh tangan, membasuh epek-epek bagian dalam. Caranya itu dari belakang. Dan disunahkan 3 kali. Kalau lebih dari 3 makruh. Dan selanjutnya adalah berkumur. Setelah membasuh telapak tangan atau epek-epek tadi, disunahkan membasuh berkumur-kumur. Dan berkumur-kumur ini cukup meskipun hanya memasukkan sedikit air atau banyak air. Dan selanjutnya adalah menghirup air ke hidung. Ini sulit, masih keselak ya. Nah, ini juga disunahkan, tapi jarang yang melakukannya, termasuk saya. Nah, selanjutnya adalah, nah ini yang saya sebut tadi, membasuh keseluruhan kepala. Dan selanjutnya yang disunahkan lagi adalah membasuh kedua telinga. Jadi jangan menganggap kalau telinga itu adalah fardu, tapi telinga, membasuh telinga ini di sini hukumnya sunnah. Kebanyakan ada melakukan, tapi pada menganggap ini fardu, wajib saat melakukan wudu. Itu salah dan wajib. Tidak harus, boleh ditinggalkan. Nah, cara membasuhnya ini keseluruhan telinga. Caranya gini. Oke, telunjuk, lebu, penat, jempol, buri, mengusap mendua. Dan yang selanjutnya adalah menyela-nyelani jenggot yang tebal. Sini agak sulit karena yang berjenggot tebal di sini sedikit, jadi ya tidak terlalu dilakukan. Ya hampir tidak dilakukan karena ya tidak berjenggot. Nyela-nyelani iki apa Dapi? Paham gak? Kemudian, Nyela-nyelani iki kamu ngambil air dari sahabat.
diusap. Lah, ngosok-ngosok. Itu hukumnya sunnah. Terus lanjut. Dan yang selanjutnya adalah menyela-nyela jari-jari kaki. Ini tidak tahu. Nah di sini itu prakteknya itu agak sulit, hati-hati kepleset soalnya itu pakai kelingking tangan kiri, mulai kaki kelingking bagian tangan dan diakhiri kelingking bagian kiri. Sisi Nah caranya ki kok pinggir mengisor munggah maju. Dan selanjutnya termasuk surahnya lagi adalah mendahulukan anggota kanan dan mengakhirkan anggota kiri. Jadi jangan disalahpahamkan kalau kanan itu wajib, tidak harus. Teman-teman yang mudah. Dan selanjutnya adalah membasuhnya itu 3 kali. Jadi enggak 3 kali itu tidak apa-apa, sudah saya singgung tadi. Yang selanjutnya adalah muamalah. Muamalah itu berterus-terusan. Jadi sekiranya membasuh satu anggota tidak terlalu lama sehingga membuat anggota yang dibasuh tadi itu kering. Nah itu enggak muamalah, tapi diperbolehkan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi basuhan 1 kali itu kira-kira sekiranya itu sudah membasuh atau sudah cukup, dibilang cukup untuk anggota tubuh, anggota wudhu itu sekiranya cukup gak kan? Sudah bisa Coba Mbak, diulang dulu. apabila basuhan sekali itu sudah dikatakan cukup untuk membasuh anggota wudhu, itu kira-kira apakah butuh basuhan yang ketiga kali sampai ke 3 kali? Kalau merasa satu basuhan itu cukup, sudah merasa kalau itu sudah terbasuh semua, boleh hanya 1 kali atau 3 kali itu juga boleh. Jadi hukum wajib membasuh itu sampai roto, ya, kamu pahami? Contoh tangan, ini mau sepisan ini kok roto sampai atas sikut gini, 1 kali pun tidak apa, nah kok sampai 3 kali itu hukum sunnah. Itu perlu dipahami, seperti bukan 3 hukumnya wajib. Jangan sampai kamu itu mempunyai iktiqad atau keyakinan bahwa membasuh anggota wudhu itu sampai 3 kali itu hukumnya wajib. Dan ya, yang wajib itu sama 1, tapi ya kalau dikirain sudah cukup. Ada pertanyaan lagi biar Mas Arkan jelaskan yang kurang paham, tapi Mbak Wanda gimana cukup dari bab ini? Ada lagi nggak kan? Sampun. Wallahu alam biswab. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari bab dulu pada Kak Arkan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan itu bisa menjadikan iktibar atau pengalaman kita, pengetahuan kita tentang wudhu yang tadinya belum tahu. Alhamdulillah dengan sababiyah pada malam hari ini dijelaskannya tentang bab wudhu oleh akan, mudah-mudahan kita bisa paham, bisa jelas, dan sehingga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.